Halo Gadgeters, di situasi pandemi seperti ini yang belum jelas kapan akan berakhir, satu-satunya yang jadi sumber entertainment buat kita adalah konten digital. Sekedar menikmati konten di HP atau tablet emang cukup asik ya di saat-saat tertentu. Tapi kalau ada satu device yang bisa menawarkan experience menikmati konten yang lebih wah, namun nggak perlu keluar duit banyak, kenapa nggak? Nih barangnya, Polytron Smart Cinemax Soundbar. Langsung aja kita ulas. Kita mulai dari isi box dulu deh. Yang paling penting ada remote TV, stand TV, dan speaker soundbarnya. Lalu untuk I/O gua rasa udah termasuk lengkap banget ya. Di bagian paling kiri ada input untuk Cinemax soundbar alias speakernya. Jangan lupa kita dapat subwoofernya juga loh di box yang terpisah. Nanti kita bahas ya. Lalu di deretan tengah ada AC input, port LAN, coax digital audio output, 3 port HDMI, AV input RCA, dan juga ada headphone jack. Terus yang ngumpet di sisi kanan ada 2 USB-A 2.0 dan colokan-colokan antena. Sebenarnya Polytron Smart Cinemax Soundbar ada ukuran 32, 43, dan 50 inch-nya. Tapi unit kami ini yang 32, jadi TV ini enak buat ditaruh di berbagai tempat yang ruangnya terbatas. Studio kami kan kecil, di luar itu mau dipindah-pindah juga gampang, nggak berat. Padahal bagian back covernya terbuat dari metal. Warnanya all black, dan untuk permukaan yang paling sering kelihatan diberikan finishing glossy, mungkin supaya terlihat lebih estetik dan tidak terlalu flat. Bezel dari TV-nya sendiri udah kekinian, termasuk tipis, khususnya sisi atas kiri dan kanan, jadi lebih banyak konten yang bisa dimuat, sekaligus lebih minimalis kesannya. Panel yang dipakai tipenya di LED, atau basicnya ya LED. Maksimum brightness-nya itu bisa mencapai 300 nits, terhitung tinggi untuk segmen ini. Biasanya rata-rata ya 280-an lah. Intinya untuk kami udah lebih dari cukup, toh bukan di outdoor juga naruhnya. Selain itu, viewing angle-nya pun udah bagus sampai dengan 178 derajat. Dengan pola menonton kami nggak ada color shift yang berlebihan. Untuk kontras ratio-nya sendiri 3000 banding 1 dan refresh rate-nya jelas 60Hz. Satu hal yang masih kurang menurut gue dan Kumar adalah resolusinya belum Full HD, hanya 1366x768. Kalau jarak nonton kalian terlalu dekat dan udah terbiasa dengan panel resolusi tinggi, mungkin bakalan berasa kurang tajam. Tapi dari jarak pemakaian normal nonton harusnya nggak ada masalah sama sekali. Ditambah, reproduksi warnanya itu memanjakan mata. Warnanya tuh rame dan vivid banget. Kebanyakan orang kan doyannya begitu. Sepertinya ini adalah andil dari teknologi AI yang dibawa Polytron Smart Cinemax Soundbar. Istilahnya Dive Engine. Tapi jangan khawatir, picture mode-nya bisa dirubah-rubah sesuai dengan selera maupun kebutuhan. Opsinya mulai dari mode user sampai dengan energy saving. Sebenarnya yang bisa di-adjust masih banyak hal lagi, mulai dari temperatur warna, mau ngecun warna sendiri juga bisa, melakukan video enhancement sampai dengan mengatur white balance. Buat kami settingan defaultnya udah pas sebenarnya, karena memang TV ini di studio kebanyakan dipakai buat nonton atau ngegame ringan kalau lagi iseng. Sebelum lanjut, buat yang nanya mengenai adanya bleeding, kami rasa expected ya buat Smart TV di rentang harga yang sama. Paling berasa di background berwarna abu-abu, tapi use case senarionya cukup jarang kok. Basis sistem operasi dari Polytron Smart Cinemax Soundbar adalah Android TV, yang digunakan Android 9 atau Pie, dan karena hal ini pula kita nggak perlu berlama-lama untuk mempelajari cara menggunakannya. Ya kan sehari-hari juga udah pakai handphone Android. Dua hal yang nggak bisa terlepas dari Android, khususnya Android TV ini, yang pertama adalah dukungan Google Assistant. Kalau lagi mager, tinggal tekan tombol Google Assistant di remote TV dan kasih komen aja. Dan yang kedua, ketersediaan fitur Chromecast. Ada konten menarik di handphone, bisa langsung di stream ke TV secara instan. Di sini, dua-duanya udah built-in. Buat yang nanyain spek, RAM-nya 1GB dan total internal storage 8GB, namun yang efektif bisa digunakan sekitar 4GB. Sesekali kita bisa merasakan ada lag di UI, tapi lagi-lagi untuk kebutuhan kami nggak terlalu masalah, soalnya secara prinsip kami lebih banyak pakai TV ini untuk streaming konten doang. Untuk konektivitas wireless bisa via Bluetooth dan Wi-Fi. Kembali ke remote TV-nya, koneksinya bisa via Bluetooth dan infrared. Selain tombol Google Assistant, ada 4 tombol jagoan lainnya yang gede-gede untuk quick access ke Netflix, YouTube, Prime Video, dan Google Play Movies.
Kami berdua memang subscriber berbayar dari semua platform itu, jadi ya pas banget. Tapi kalau merasa masih kurang, jangan khawatir, download aja lagi dari Play Store. Kami tuh pelanggan Disney Plus Hotstar juga. Si Kumar nih sebenarnya yang paling seneng dengan TV Polytron ini, soalnya dia tuh fansnya MU di IPL. Dan kecenya saat membeli Polytron Smart Cinemax Soundbar, kita dapat free access ke Mola TV sampai dengan Mei 2021. Selain Liga Inggris tadi, kita masih bisa menikmati semua konten Mola Sports, Mola TV Living, Mola Movies, dan Mola Kids. Bayangin aja tuh, kalau harus berbayar selama 5-6 bulan bisa habis berapa duit? Mantap memang, tapi dengan catatan ya, untuk HBO Go tetap harus berbayar. Oh ya, Polytron Smart Cinemax Soundbar juga mendukung TV analog dan digital TV, DVB-T dan DVB-T2. Kontennya kan udah banyak nih, tapi yang nggak bisa dikesampingkan adalah kualitas audionya. Ngaruh banget, dan sesuai namanya yang ada embel-embel Cinemax Soundbar. Dari paket pembelian, selain mendapatkan speaker soundbar dengan output 8 watt, secara terpisah kita juga dikasih subwoofer dengan output 50 watt. Intensitas dari subwoofer ini bisa kita adjust melalui controller di belakangnya. Output audio dari sistem speaker two-way-nya gokil untuk harga yang ditawarkan. Volumenya kenceng, suaranya bulat, bassnya nendang pol. Kumar mana nih Kumar? Bass head nih dia nih. Untuk studio kami yang tipe studio memang setup speaker ini kesannya berlebihan. Tapi ya bodo amat deh. Siapa yang nolak dikasih experience audio seperti ini dengan harga yang bersahabat. Just info, kami udah 2 kali ditegur unit kiri kanan karena volume speaker kegedean. Buat yang mikirin naruh kedua item ini di mana nggak perlu pusing, speakernya bisa taruh di bawah TV, sekalian nutupin kabel di belakang. Desainnya cakep juga, ala-ala diamond cut gitu, sedangkan subwoofernya nggak kalah bagus tongkrongannya. Taruh aja di samping TV. Sebelum closing, gue mau infoin mengenai garansinya. Lama banget, 5 tahun. Garansi itu berlaku untuk panel LED kalau ada kena petir, kalau remote-nya bermasalah, dan semua udah termasuk spare parts dan jasa. Artinya Polytron pede sama kualitas barang mereka. Oke, jadi itu adalah Polytron Smart Cinemax Soundbar. Dari tadi kita bilang harganya bersahabat, tapi belum nyebutin harganya, Ben. Di marketplace harganya 2,75 juta sampai dengan 2,799 juta. Dan untuk harga segini, 3 hal yang paling striking buat kami adalah udah Android TV, sistem speakernya luar biasa, dan udah dapat akses ke Mola TV sampai dengan Mei 2021. Semua poin ini udah cukup untuk meyakinkan kami buat nyobain Android TV yang satu ini. Value-nya bagus banget. Kekurangannya ada, kayak layarnya yang belum Full HD. Tapi melihat kebutuhan kami, overall spek, beserta experience dan harga, kami bisa menerimanya. Kalau mau experience yang serupa tapi udah resolusi Full HD, ada opsi Smart Cinemax Soundbar yang 43 inch. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya mengenai TV yang satu ini, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu acuan-acuan kami berikutnya. bye guys. Bye-bye.